Halo, halo, apa kabar? Kita ngobrol lagi bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, kalau kita mencermati berita-berita di media masa ini, memang kesulitan hidup masyarakat itu makin berat ya, Bung Rocky. Karena itu ketika Pak Luhut beberapa waktu yang lalu menyampaikan pernyataan bahwa pembelian BBM bersubsidi itu akan dibatasi. BBM bersubsidi ini kan Pertalite dan solar ya, Bung Rocky ya. Itu kemudian menimbulkan geger dan yang lebih mengejutkan Pak Erlangga Hartarto menyatakan itu belum ada pembicaraan, Menteri Energi juga belum ada menyatakan belum dibicarakan rapat. Pak Jokowi juga sama membantah. Ini agak agak menarik. Kan bagaimanapun juga biasanya Pak Luhut ini kan tangan kanannya Pak Jokowi, begitu ya. Kenapa sekarang terpaksa kemudian Pak Jokowi harus membantah apa yang dinyatakan oleh Pak Luhut? Ini kelihatannya Pak Luhut menghitung sebetulnya bahwa cuman dengan cara itu Ya. APBN bisa diselamatkan. Tetapi Jokowi mungkin nggak nyangka bahwa Pak Luhut akan ucapkan itu mendahului dia kan. Kelihatannya soal komunikasi aja tuh. Hmm. Kan secara rasional ya memang harus dinaikkan secara rasional. Hmm. Tetapi secara moral itu berbahaya. Kalau kita pergi misalnya ke arah Semarang itu yang mestinya jalan tol itu dulu masih bisa dilewati oleh truk itu sekarang semua truk itu pindah ke jalan kabupaten karena nggak mau bayar tol tuh. Hmm. Tapi ongkos-ongkos semacam ini kan bukan ongkos yang dibaca oleh Pak Jokowi sebagai problem atau reaksi ekonomi terhadap potensi kenaikan jalan tol dan penghematan dari supir-supir truk itu tuh karena mesti ada ongkos tambahan. Tapi sekali lagi Jokowi mestinya dia konsisten aja bilang memang kami punya rencana tapi kami melihat keadaan sosial masyarakat kami tunda tuh. Bukan dia batalkan sehingga tiba-tiba nanti oh ya ternyata memang mesti dinaikkan. Saya kira bakal akan dinaikkan, tetap akan dinaikkan itu karena kalau kita lihat ya sumbernya dari mana Hmm. untuk nutupi bolong-bolong Jokowi ini. Dunia internasional setiap hari juga memperlihatkan Bloomberg tiap hari itu ada sesi khusus tentang melihat bagaimana ekonomi Indonesia itu ada dalam bahaya tuh kan. Hmm. Dan sinyal-sinyal itu dibaca oleh investor asing tuh. Jadi kalau misalnya terlihat bahwa Jokowi seolah-olah masih pro rakyat untuk nggak menaikkan itu sebenarnya pencitraan moral aja tuh. Hmm. Faktual semua harga naik pelan-pelan. Faktual pajak PPN segala macam akan dinaikkan. Hmm. Jadi keadaan itu yang memungkinkan investor asing lebih percaya pada data-data Bloomberg misalnya yang Hmm. mengulas data-data sekunder dari sumber-sumber data keuangan kita daripada bantah-bantahan antara Pak Jokowi dengan Pak Luhut. Karena bantah-bantahan politik, sementara datanya bicara real, konkret bahwa Indonesia ada dalam kesulitan, daya beli turun, dan pendapatan melalui pendapatan pemerintah itu defisit terus kan itu aja disimpul itu aja udah menunjukkan bahwa nggak ada investor yang mau masuk dalam keadaan ekonomi Indonesia nyaris bangkrut. Hmm. Ya, dan tapi dari sini juga kita melihat bagaimana kabinet itu juga mulai tidak kompak. Itu saya kira juga yang penting Nah kita. itu poinnya tuh. Ya, ya. Jadi mungkin sekali itu ya Sri Mulyani kasih sinyal lalu Hmm. Pak Luhut tangkap itu sebagai sinyal. Hmm. Mungkin juga Pak Luhut merasa oke itu artinya Presiden tahu keadaan itu dan seperti biasa hanya itu jalan keluarnya itu. Kan Sri Mulyani nggak ada jalan keluar lain selain Hmm. menunjukkan ke kondisi anggaran itu dan apa yang Ya. mesti dinaikkan apa yang mesti diturunkan. Tetapi Jokowi tentu nggak mau dibully oleh FNN, dibully oleh jurnalis tuh. Ya. Wow, nipu lagi tuh. Jadi bantah-bantahan itu betul-betul bantah-bantahan yang menunjukkan kabinet sendiri itu berantakan. Yang dulu kita pakai istilah ini di kabinet akan saling amputasi kok saling Hmm. membatalkan. Ya orang bilang oh FNN itu ngaco aja tuh. Ya makanya terjadi Hmm. juga karena kebutuhan-kebutuhan anggaran itu berkejaran dengan ambisinya Jokowi kan. Lain Ya. kalau Jokowi udah nggak punya ambisi maka tentu Pak Luhut akan bilang ya saya kira Pak Prabowo nanti yang akan menentukan tuh Hmm. apakah Hmm. subsidi-subsidi rakyat yang merupakan hak rakyat itu dinaikkan apa tidak itu adalah urusan pemerintah baru nanti itu. Ya. Tapi kalau dia mengucapkan sekarang itu artinya Pak Luhut tahu jalan pikiran Pak Jokowi. Jadi kalau dibantah oleh Pak Jokowi, mestinya Pak Luhut terangkan kenapa dia dibantah gitu. Ya, ya. Nah, ini menarik nih kalau apa statement Anda seperti semacam itu. Karena saya juga bertanya-tanya, kan ini risiko politiknya besar sekali ya dengan menaikkan membatasi pembelian subsidi ini kan, subsidi BBM bersubsidi ini. Karena dampaknya pasti langsung ke rakyat kelas bawah dan itu bisa menimbulkan gejolak luar biasa kan Bung Rocky. Padahal pemerintahan kan tinggal 3 bulan. Dan kan kalau mau main aman gitu, mestinya kayak Pak Luhut, udah biarin aja kan urusannya pemerintahan Prabowo. Kenapa disampaikan oleh Pak Jokowi, oleh Pak Luhut sekarang? Berarti kita juga menduga-duga ini berarti sebenarnya di eranya Pak Jokowi sendiri kalau tidak dilakukan itu juga berbahaya gitu. Jadi nggak kuat sampai menunggu pemerintahan berikutnya.
Kita cuma menduga itu sebetulnya, dan Ya. orang berpikir ya itu Jokowi, kalau dia naikkan itu berbahaya, akan ada tekanan politik baru. Kalau dia nggak naikkan juga Hmm. berbahaya tuh, karena Hmm. akan bolong banyak betul tuh, dan Ya. Jokowi bisa nggak bukan gagal untuk menyerahkan pada Pak Hmm. Prabowo nanti bulan Oktober, karena akan ada proses impeachment Ya. pada Hmm. dia di DPR kan. Jadi kita lihat bagaimana faktor-faktor intelijen strategis ini bermain. Mungkin PDIP merasa oke, biarin aja tuh, nanti Hmm. itu ada alasan kita untuk angket, akhirnya diteruskan. Kenapa naikin BBM lalu di impeach di situ kan. Jadi tetap 100 hari ke depan ini adalah keadaan kritis kita tuh, karena soal ekonomi yang memburuk, ketegangan internasional, dan yang terutama kemampuan Jokowi untuk mengatakan dia masih punya grip pada kekuasaan tuh. Nah, kelihatannya itu dia nggak punya lagi tuh. Partai-partai nakal seperti Golkar mulai menguji-uji Pak Jokowi. Bukan nakal, partai-partai yang mau bermain dengan otak itu mulai menguji-uji kembali itu kemampuan Pak Jokowi untuk mengatur-ngatur partai itu. Ya, Ya. partai-partai kecil juga akan ikut itu. Nah, Ya. PDIP ada di dalam posisi yang strategis. Ya. Tunggu Ya. momentumnya. Kan Pak Luhut selain beliau sebagai seorang latar belakangnya sebagai seorang militer jenderal gitu, kan dia juga punya staf yang jago-jago yang di bidang ekonomi yang selalu Anda Yes. sebutkan ya, yang Anda banyak kenal kan ya, banyak yang staf yang pinter-pinter gitu ya. Jadi saya kira kalau Banyak. pernyataan pernyataan Pak Luhut semacam itu pasti bukan tanpa kalkulasi begitu ya. Dia pasti sudah menghitung plus minusnya dari statement itu begitu kan. Jadi dia dahului saja, tapi ternyata kemudian menteri-menteri yang lain mungkin tidak siap dengan risiko-risiko yang harus diambil akibat pembatasan pembelian subsidi BBM bersubsidi tadi. Iya, kalau kita mau lihat kapasitas Pak Luhut itu bahkan melampaui kapasitas kabinet itu. Hmm. Dia punya semua peralatan berpikir tuh, brain trust-nya ada di situ tuh, Hmm. think tank-nya banyak di sekitar Pak Luhut. Jadi kalau Pak Luhut ngomong itu memang benar tuh. Kita hanya mengasumsikan bahwa Pak Luhut berupaya untuk memberitahu sinyal itu. Mungkin Hmm. kalau langsung pada Pak Jokowi, ya nanti beliau nggak punya cara untuk membujuk Jokowi. Tetapi kalau dia ucapkan, Pak Luhut ucapkan ke publik, itu artinya sinyalnya memang kritis. Jadi intinya kita bisa baca statement Pak Luhut untuk menerangkan bahwa APBN bolong, kira-kira begitu tuh. Nah, Hmm. Jokowi bilang nggak bolong. Ya kalau bolong kan mesti ditambal, tambal pakai apa? Segala macam subsidi mesti dikurangi tuh. Hmm. Mungkin itu juga tekanan Bank Dunia, kan Bank Dunia selalu menganggapnya ini Indonesia tuh terlalu terlalu pada subsidi itu. Tetapi keadaan politik sekarang itu kalau subsidi dicabut ya udah itu revolusi artinya kan. Nah, Ya. itu yang mungkin juga tim politik Jokowi kasih tahu bahwa ini bahaya nih Pak nih. Hmm. Atau kalau kita mau sedikit nakal bilang itu Pak Luhut itu bahaya tuh membocorkan sesuatu yang bakal terjadi. Kira-kira begitu. Tetapi bagi Pak Luhut ya nggak ada soal. Pak Luhut itu kan dia mampu untuk bikin proyek situ lepas dari kontroversi tentang kedudukan Pak Luhut terhadap Jokowi. Tapi kita mau lihat bahwa shifting paradigm itu mulai terjadi tuh. Hmm. Paradigmanya berubah tuh. Nah, itu intinya kita membaca bahwa Pak Luhut sebetulnya kasih sinyal kritis. Bukan sinyal bahwa kita lagi krisis, sinyal kritis bahwa APBN krisis. Nah, itu poinnya. Nah, Jokowi mungkin terlalu gampang untuk mengabaikan itu tuh. Kenapa? Ya karena Jokowi masih berharap dia lengser dengan baik-baik di bulan Oktober nanti. Ya, nah ini saya kira menarik ini kita kaitkan ya dengan situasi seperti seperti ini. Kan kemudian kemarin muncul rencana dari DPR itu untuk membahas untuk mengembalikan lembaga negara yakni DPA gitu dan diproyeksikan itu Pak Jokowi yang akan memimpin itu dengan dan kemudian Pak Jokowi ketika ditanya katanya rencana tidak berubah ingin pulang pulang kampung saja gitu. Tetapi saya kira dengan situasi ekonomi semacam ini kalau kemudian Pak Jokowi yang akan jadi penasihat ke nanti penasihat utamanya Pak Prabowo apa yang bisa dinasihatkan kalau di situasi ketika beliau jadi pemimpin saja gagal seperti sekarang. Itu juga bahayanya. Kalau lembaga itu diagung-agungkan, terlalu agung kan. Itu kan lembaga yang dibikin Pak Harto dulu itu cuma sebagai sinyal bahwa ada pengawasan tuh. Yes. Apalagi kalau isinya adalah mantan-mantan presiden yang hanya memberi semacam petata petiti kan, atau wisdom segala macam tuh. Dan orang tahu bahwa kemampuan Ibu Mega memberikan, kalau seandainya Ibu Mega ada di dalam, dia bisa kasih tahu bahwa pengalaman saya secara historis menunjukkan bahwa persatuan Indonesia harus di backup dengan demokrasi, bukan sekedar persatuan demi persatuan. Hmm. Karena Ibu Mega punya pengalaman dengan buruknya demokrasi. Pak SBY juga akan ucapkan hal yang sama, keterbukaan informasi, kemampuan untuk menghidupkan potensi Indonesia menjadi pemimpin dunia. Nah, kalau dua
dua mantan presiden ini mengucapkan itu pada Pak Prabowo, sisanya Pak Jokowi mau ucapin apa? Kan Hmm. itu juga terjadi intellectual gap di antara Pak Ya, Jokowi, Ibu Mega dan Pak SBY itu. Jadi ini lembaga yang nggak akan berfungsi apa-apa selain sebagai simbol doang. Dan sebagai simbol tentu yang paling menginginkan itu adalah Pak Jokowi. Ibu Mega nggak memerlukan simbol DPA, wong dia punya partai kok, ngapain di Hmm. DPA? Demikian juga Pak SBY punya partai, dia bisa langsung kasih nasihat melalui komunikasi melalui partainya tuh. Nah Pak Jokowi partai apa yang mau dipakai untuk sebagai sebagai jaminan bahwa Jokowi itu bisa nasihatin Prabowo, kan intinya di situ tuh. ya, Jadi ya. kita mesti lihat kimia di dalam DPA itu adalah kimia yang doesn't mix, yang nggak mungkin bercampur. Ya. Jadi kalau tetap aja pakem bakunya ya, kalau Pak Jokowi menyatakan dia akan tetap pulang kampung, berarti Pak Jokowi itu tidak ingin pulang kampung. Begitu ya, Bung Rocky ya. Ya dia pulang kampung, dia ingin pulang ke kampungnya, tetapi tetap berkantor di Jakarta di Dewan Ya. Pertimbangan Agung supaya Ah, ada di sekitar Pak Jokowi kan nggak bisa hidup kalau nggak ada kamera, nggak bisa hidup mm, kalau nggak ada mm, lembaga survei. Jadi ya. nanti akan ada lembaga survei yang melekat pada DPA. Nah, akibatnya apa? Ah, DPA juga akan harus punya dana untuk membiayai lembaga survei. ya, ya. Dan belusukan nanti juga ya, tetap belusukan juga. Nah, itu tuh. Semua teori lama akan dipakai Pak Jokowi di dalam lembaga yang baru yang dia inginkan itu, yaitu Dewan Pertimbangan Agung. Yes, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky ya. Ya, Oh, nolkan semua ambisi. yes.